Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hitsomania, Kacer Mania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia selalu menyimak pembahasan video-video dari saya tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, sukses dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan di video saya sebelumnya mengenai pantangan apa saja yang tidak diboleh diberikan ke kacer dalam kita melakukan pola rawatan maupun settingan IF-nya. Dimana kemarin saya sudah membahas mengenai yang kacer basic tipe panas. Nah kali ini saya ingin mencoba yang membahas kacer tipe dingin. Nah untuk kacer tipe dingin di sini terbagi menjadi dua, yaitu kacer tipe dingin birahi dangkal dan kacer tipe dingin birahi dalam. Nah untuk kali ini yang pertama saya ingin mencoba membahas yang kacer tipe dingin birahi dangkal. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu informasinya, yuk silahkan simak saja pembahasan video kali ini sampai habis. Oke teman-teman, Sobat Hitsomania, selain kita memperhatikan apa saja yang boleh diberikan untuk seekor kacer dalam segi pola rawatan harian maupun settingan IF-nya, tentunya kita juga harus memperhatikan pantangan apa-apa saja yang tidak boleh diberikan untuk seekor kacer, baik dari segi pola rawatan maupun settingan IF-nya, agar semuanya itu bisa mempermudah kita dalam menentukan arah pola rawatan yang cocok untuk seekor kacer. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, nanti di sini saya akan mencoba membahas tentang pantangan untuk seekor kacer. Di sini yang akan saya bahas untuk kacer tipe dingin birahi dangkal, dimana kemarin saya sudah membahas mengenai tipe panas. Nah kali ini saya akan mencoba membahas yang tipe dingin birahi dangkal. Nanti untuk selanjutnya di kesempatan yang lain saya akan mencoba membahas yang birahi dalam tipe dingin, agar kita lebih mudah untuk membedakan pola rawatannya untuk setiap karakter masing-masing kacernya. Karena selain kacer tipe panas, karakter kacer itu terbagi menjadi tiga, yaitu kacer tipe panas, kacer tipe dingin birahi dangkal, dan kacer tipe dingin birahi dalam. Nah di pembahasan kali ini saya akan mencoba yang mengenai pembahasan tipe dingin birahi dangkal. Untuk selanjutnya nanti saya akan coba membahas yang birahi dalam. Jadi mengulas lagi mengenai basic tipe seekor kacer, yaitu ada kacer tipe panas dan ada kacer tipe dingin. Jadi untuk kacer tipe panas itu kita tahu, dan saya sudah mencoba membahas kemarin di video saya sebelumnya. Kacer tipe panas mempunyai ciri-ciri yaitu fighter tinggi, gampang naik emosinya, gampang naik suhu tubuhnya. Jadi untuk pantangan pola rawatannya tetap kita harus memperhatikan apa-apa saja tidak boleh diberikan dalam menentukan arah pola rawatannya. Yang pastinya kalau kacer tipe panas itu tidak boleh dijemur kuat, tidak boleh diumbar, tidak boleh diberikan ulat hongkong hariannya, tidak boleh dimandikan jarang. Jadi gambarannya seperti itu. Detail teman-teman yang emang belum paham, coba cek saja pembahasan video saya sebelumnya, judulnya pantangan pola rawatan untuk kacer tipe panas. Nah di pembahasan kali ini saya akan mencoba yang kacer tipe dingin, dimana kita tahu kacer tipe dingin itu mempunyai bawaan atau karakter itu fighter yang rendah. Artinya
mempunyai tingkatan emosi yang minim. Jadi untuk pola rawatannya kita tekankan untuk memaksimalkan emosinya agar bisa lebih stabil lagi, agar bisa lebih maksimal lagi, yang harapannya nanti pada saat digantangkan kacer bisa kerja maksimal pada saat dilombakan. Jadi kita tahu kacer pas pada saat digantangkan itu tetap bermain emosi, bukan bermain birahi. Jadi untuk kacer tipe panas yang masih dominan emosinya, tinggi emosinya, yang pastinya kita bermain birahi di situ, artinya mempertahankan atau meredam emosinya untuk kacer yang emang masih over emosi. Tetapi untuk kacer tipe dingin di sini yang memang mempunyai basic bawaan atau karakter yang mempunyai emosi yang minim, emosi yang rendah, artinya kita tetap dalam pola rawatannya kita bisa memaksimalkan emosinya itu agar emosinya bisa sinkron, bisa stabil, sehingga pas pada saat digantangkan kacer bisa ngotot, bongkar materi seperti yang kita harapkan. Jadi di sini kacer tipe dingin terbagi menjadi dua, yaitu kacer tipe dingin birahi dangkal dan kacer tipe dingin birahi dalam. Ada perbedaan antara kacer tipe dingin birahi dangkal dan kacer tipe dingin birahi dalam. Kalau kacer tipe dingin birahi dangkal di sini gambarannya adalah mempunyai ciri-ciri, yaitu memang secara emosional kacer tipe dingin birahi dangkal di sini mempunyai emosi yang sangat minim sekali. Itu sudah mempunyai bawaan emosi yang minim sekali. Beda dengan kacer tipe dingin yang birahi dalam, itu walaupun mempunyai emosi yang rendah, tetapi dibandingkan kacer tipe dingin birahi dangkal itu lebih baik di atasnya. Artinya tingkatannya itu tipe dingin birahi dangkal itu di bawah tipe dingin birahi dalam untuk tingkatan emosinya. Artinya dalam segi pola rawatan hariannya untuk kacer tipe dingin birahi dalam akan lebih cepat prosesnya untuk menstabilkan emosinya dibandingkan dengan kacer tipe dingin birahi dangkal yang memang terkenal paling sulit untuk memunculkan emosinya. Jadi teman-teman, itu perbedaannya antara kacer tipe dingin birahi dangkal dan kacer tipe dingin birahi dalam. Gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan apa saja sih yang memang kita harus perhatikan dalam segi pola rawatan dan settingan IF-nya yang tidak boleh kita berikan agar si kacer lebih cepat untuk dapat emosinya, lebih dapat ngototnya ya teman-teman ya, lebih stabil, lebih sinkron antara birahi dan emosinya. Jadi apa saja yang harus kita perhatikan dalam segi pola rawatan maupun settingan IF-nya. Jadi untuk kacer tipe dingin birahi dangkal, yang pertama di sini pantangan yang tidak boleh kita berikan, apa saja yang tidak boleh kita berikan. Yang pertama yaitu kacer tipe dingin birahi dangkal, yang pertama tidak boleh diberikan pemandian yang sering. Ingat teman-teman ya. Jadi kacer tipe dingin birahi dangkal itu pantangan yang pertama tidak boleh diberikan pemandian yang sering. Mengapa demikian? Karena kita tahu kacer tipe dingin ini mempunyai bawaan emosi yang rendah, khususnya untuk tipe dingin yang birahi dangkal di sini mempunyai tingkat emosi yang sangat minim sekali, paling sulit untuk menaikkan emosinya. Kadang kacer sudah diberikan mandi jarang, jemur kuat, tetapi masih belum untuk maksimal untuk mencapai emosi sesuai target emosinya. Apalagi kita berikan pola rawatan mandi yang sering, itu akan kesulitan lagi. Bisa dalam arti kacer tipe dingin tidak akan pernah untuk mendapatkan emosinya sesuai dengan target emosinya jika si kacer mendapatkan pemandian yang sering. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sampai sini teman-teman bisa memahami ya. Jadi intinya kacer tipe dingin birahi dangkal, pantangan yang pertama tidak boleh diberikan pemandian yang sering. Nah, untuk pemandiannya di sini
itu maksimal bisa diberikan dalam seminggu, yaitu seminggu 2 kali saja. Itu ya, bisa dimulai pemandian seminggu 2 kali. Maksimal, artinya maksimal seminggu 2 kali, bisa seminggu 1 kali, bisa dalam seminggu itu tidak mandi sama sekali. Biasanya mandi pas pada saat hari H. Atau ada juga karakter yang memang benar-benar birahinya sangat dangkal sekali, emosinya emang tingkatan emosinya emang itu minim sekali, rendah sekali. Itu kacer tidak pernah mandi, walaupun hariannya maupun pada saat dilombakan. Jadi seperti itu. Itu pantangan yang pertama. Pantangan yang kedua, kacer tipe dingin birahi dangkal di sini tidak boleh diberikan extra fooding yang mengandung air, ya. Extra fooding yang banyak mengandung air. Salah satunya extra fooding kroto. Selain kroto, tidak boleh juga diberikan IF seperti cacing tanah, lalu ulat bambu, ulat daun pisang yang memang terkenal EF yang saya sebutkan tadi, seperti kroto, cacing tanah, dan ulat bambu dan ulat daun pisang itu mengandung air yang banyak. Jadi kandungan airnya banyak, selain protein tinggi ya, itu mengandung kandungan air yang banyak. Mengapa demikian? Karena jika kacer tipe dingin birahi dangkal di sini yang mempunyai emang bawaan emosi yang minim, gitu, yang birahi yang besar, pada saat kita memberikan extra fooding yang tinggi protein dan mengandung banyak air, saya yakin dalam proses pola rawatan yang kita berikan itu untuk mencapai ngotot si kacernya, mencapai emosi yang sesuai kita harapkan, sesuai target emosinya, tidak akan pernah terbentuk. Itu ya teman-teman ya. Jadi pantangan yang kedua yaitu kacer tipe dingin tidak boleh diberikan F yang mengandung tinggi protein dan mengandung banyak air. Salah satunya seperti kroto, cacing tanah, ulat daun pisang dan ulat bambu. Gitu ya teman-teman. Nah, selain itu juga seperti jangkrik. Seperti jangkrik kita tahu itu tetap salah satu F yang mengandung tinggi protein dan kandungan airnya juga itu cukup banyak. Tetapi dibandingkan F seperti kroto, cacing tanah dan ulat daun pisang dan ulat bambu, itu lebih banyak cacing tanah, kroto dan ulat bambu dan ulat daun pisang. Tidak seperti jangkrik. Tetapi walaupun jangkrik mengandung sedikit air, tetapi jika pemberiannya itu banyak, kita berikan untuk kacer tipe dingin birahi dangkal di sini kita berikan IF jangkrik yang banyak, misalkan dalam hariannya lebih dari 5 atau 6 ekor dalam sehari. Pasti dalam kita membentuk emosi, mengejar emosinya sesuai target emosinya si kacer tipe dingin birahi dangkal di sini, kita akan kesulitan, tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah terbentuk emosi si kacernya. Jadi saran saya untuk pemberian jangkrik kacer tipe dingin birahi dangkal di sini maksimal berikan aja 4 ekor, ya, berikan aja 4 ekor dalam sehari. Artinya bisa 2 pagi 2 sore, bisa 1 pagi 1 sore, bisa 0 EF, artinya 0 jangkrik hariannya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan kacernya. Jadi teman-teman yang baru saja memulai untuk pola rawatan kacer tipe dingin birahi dangkal, mulai saja berikan 2 aja untuk mandinya seminggu 2 kali, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya pantangan selanjutnya, kacer tipe dingin birahi dangkal itu tidak boleh atau tidak bisa, maksudnya dalam seminggu jangan sampai nggak kena jemur. Artinya dalam melakukan pola rawatan hariannya dalam seminggu kacer tetap mendapatkan penjemuran yang kuat. Artinya kacer tidak boleh sama sekali tidak dijemur, artinya tetap diberikan penjemuran kuat sesuai maksimal kebutuhan kacernya, tingkatan kemampuan kacer dalam proses penjemurannya. Karena tingkatan atau kemampuan, batas kemampuan kacer pas pada saat dijemur itu berbeda-beda antara kacer tipe panas, tipe dingin birahi dangkal, dan kacer tipe dingin birahi dalam. Itu batas kemampuan
dalam proses penjemurannya itu berbeda-beda. Nah, untuk penjemuran, saran saya untuk kacer tipe dingin birahi dangkal itu penjemurannya bisa dimulai seminggu 2 kali sampai seminggu 3 kali. Gitu teman-teman. Dan durasinya itu semampu kacernya atau sekuat kacernya saja. Seperti yang saya jelaskan tadi, batas kemampuan si kacer itu berbeda-beda. Jadi jemur saja sekuatnya sampai menunjukkan tanda gelisah kepanasan. Nah, saya sudah menjelaskan apa saja sih ciri kacer yang sudah menunjukkan tanda gelisah kepanasan pas pada saat dijemur. Saya sudah jelaskan salah satunya yaitu nafasnya cepat ngos-ngosan, kacernya bentar-bentar minum. Nah, itu segera diteduhkan. Itu teman-teman ya. Jadi itu pantangan yang ketiga. Nah, pantangan selanjutnya untuk kacer tipe dingin birahi dangkal. Kacer tipe dingin birahi dangkal itu hariannya itu tidak boleh dikondisikan di ruangan yang dingin atau di ruangan yang menurutnya ruangannya itu adem ya. Hariannya tidak boleh. Saran saya itu penempatan hariannya itu tempatkan di ruangan yang nyaman, artinya tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, artinya tempat yang menurut kita suhu cuacanya itu stabil. Itu ya teman-teman ya. Kalau contohnya kita masuk ke dalam ruangan itu tidak cepat kedinginan atau tidak cepat kepanasan. Baiknya seperti itu. Dia standar aja. Itu ya teman-teman ya. Dan untuk harian baiknya kacer tipe dingin birahi dangkal di sini diablak atau dikerodong gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti itu. Nah, untuk kacer tipe dingin birahi dangkal dalam dalam menerapkan pola rawatan seperti pemandian, penjemuran maupun EF yang intinya untuk mengejar emosinya. Artinya kita baru saja menerapkan pola rawatan dingin birahi dangkal. Saran saya hariannya diablak dulu. Nah, mengapa kok harus diablak? Karena apakah kacer yang tipe dingin birahi dangkal kalau diablak malah nggak tambah kedinginan? Karena kalau dikerodong bukannya emang dia suhu tubuhnya menjadi hangat. Jadi pemahamannya seperti ini. Pada saat kita mengkerodong kacernya, itu khusus untuk kacer tipe dingin birahi dangkal di sini dalam melakukan pola rawatan dingin birahi dangkal, jika harian ini dikerodong itu akan lama prosesnya. Karena kacer pasti akan banyak diam di situ. Tidak banyak aktivitas. Tetapi pada saat kita ablak, di situ pasti akan banyak aktivitas, kacer akan bentar-bentar gerak. Nah, tempatkan aja di ruangan yang ruangan yang menurut saya nyaman lah ya, yang nyaman. Biarkan kacer gerak-gerak gitu ya. Intinya di situ banyak kolar gilir orang, khususnya untuk kacer yang giras, nggak apa-apa, tempatkan aja di ruangan tamu seperti itu ya. Itu ya, kacer biar banyak gerak. Dengan banyak gerak, kacernya akan lebih cepat untuk naik suhu tubuhnya, sehingga si kacer lebih cepat untuk mendapatkan emosinya sesuai dengan target emosi si kacernya. Karena kalau kacernya dikerodong, setelah kita rawat, kita kerodong, kacer akan diam saja di tangkringannya, tidak banyak aktivitas gitu ya teman-teman. Terkecuali kacer emang sudah stabil. Menurut kita kacer sudah stabil, sudah mau nampil di gantangan gitu ya, nggak apa-apa dikerodong. Selain jadwal rawatannya nggak apa-apa dikerodong. Tetapi kalau kacer dalam proses rawatan, dalam mencari settingan awal, itu baiknya diablak aja. Itu ya teman-teman ya. Tuh. Jadi seperti itu tadi penjelasan mengenai pantangan apa saja untuk kacer tipe dingin birahi dangkal yang tidak boleh kita berikan, yang pastinya jika kita berikan, tetap kita berikan, akan menghambat proses pola rawatan yang kita berikan, menghambat si kacer untuk mendapatkan emosi sesuai target emosi si kacernya, teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Salam kicau mania, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti untuk selanjutnya saya akan mencoba membahas yang tipe dingin birahi dalam. Jadi apa saja pantangan yang tidak boleh diberikan untuk kacer tipe dingin birahi dalam. Jadi untuk teman-teman
stay tune terus di channel Dede Chan Kacer. Jangan sampai ketinggalan update terbaru, informasi terbaru dari channel Dede Chan Kacer. Oke?